Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berhubung ini kita di bulan Ramadan ini, kita langsung disambut sama beberapa soal PH. Ya, saya ucapkan dulu buat selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankannya, ya. Buat adik-adik yang lagi liburan, selamat liburan ya, walaupun mestinya sih hari Kamis sudah masuk lagi sekolah ya. Besok dong ya. Ya, kalau di beberapa daerah ada hari Senin nanti kayaknya ya. Oke, malam ini kita akan coba selesaikan beberapa soal PH. Ini akan lebih banyak mengeksplorasi soal PH, lebih banyak bicara tentang rumus-rumusannya. Tapi soal malam ini tuh lebih cenderung di salah satu sisi lagi, yaitu hidrolisis ya. Salah satu rumus pH yang memang akan banyak sekali model soalnya ya. Tapi pada dasarnya rumus dasarnya tetap sama. Kita tinggal mengidentifikasi, kita kerjakan. Oke. Saya ucapkan selamat datang dulu di channel kami ya. Mohon selalu like dan share video kami ya. Terima kasih juga atensinya karena sudah menonton video-video kami ya. Beberapa pembahasan tentang materi kimia kelas 11, kelas 12 itu sudah banyak kami upload. Nanti teman-teman lihat saja. Cuma memang bentukannya masih dalam pembahasan soal ya, belum teori fullnya. Jangan lupa subscribe juga supaya demi berkembangnya channel kami ini. Oke, kita langsung saja hari ini. Ada pilihan ganda, ada 5 juga soalnya ini ya. Oke, supaya tidak terlalu panjang dulu ya, supaya lebih gampang menjelaskannya, supaya lebih gampang memahami materinya, saya coba jelaskan dulu sedikit tentang teorinya. Di pH campuran itu ada 3 ya. Jadi kalau dikatakan pH campuran itu ada 3. Ada pH sisa asam ya, sisa asam atau basa ya. Lalu ada hidrolisis yang akan kita bahas ya, hidrolisis. Lalu ada buffer ya. Mungkin malam ini kita tidak akan bahas buffer dulu karena soalnya belum ada, tetapi biasanya ketiga ini akan di head to head kan ya, akan selalu di head to head kan. Jadi kemampuan kita untuk menganalisa harus memang betul-betul juga betul-betul detail ya. Biasanya, jadi saya coba kasih penjabaran dulu ya, sedikit ya. Jadi kalau sisa asam ini, kalau dia sisa asam atau sisa basa, biasanya itu yang tersisa adalah yang kuat-kuat biasanya ya. Biasanya yang tersisa itu yang kuat-kuat. Jadi kalau dalam reaksinya ada reaksi asam dan basa, yang tersisa itu biasanya yang kuat gitu ya. Nah, sementara kalau di hidrolisis sendiri ciri-cirinya yang pertama gini. Ini untuk mengidentifikasi ya. Yang pertama, molnya asam ya selalu sama dengan mol basa itu ya. Nah, kemudian diketahui mol garam biasanya ya, diketahui mol garam atau ditanyakan mol garam biasanya ya. Dan di hidrolisis juga selalu kondisinya seperti ini nih ya, selalu kondisinya seperti ini, bahwa yang menentukan pH itu selalu yang kuat itu ya. Jadi kalau di hidrolisis dia ada empat kemungkinan ya, akan ada 4 kemungkinan. Apa saja ya? Kemungkinan yang pertama, jadi kalau dikatakan pH-nya dia akan ada 4 kemungkinan. Yang pertama, asam kuat ketemu dengan basa kuat. Oh sorry, ini supaya tidak rewel pembahasannya, saya kasih ke sini ya. Nah, jadi yang pertama itu ada basa kuat, supaya agak ini, asam kuat ketemu sama basa kuat. Nah, kalau seperti ini
pH itu langsung pasang 7 aja. Nah, karena ini maksudnya tidak terhidrolisis. Nah, yang kedua ya, yang kedua itu adalah apa? Adalah asam kuat ketemu basa lemah. Nah, kalau begini yang muncul selalu yang kuat, berarti yang muncul nanti adalah konsentrasi H itu ya. Rumusnya selalu sama ya, tidak akan berbeda rumusnya, yaitu atau sorry saya kasih di bawah saja ya. Saya kasih di bawah saja supaya tidak rempong ya. Jadi yang menentukan pH pasti asam kuatnya ya. Nah, jadi ingat molnya akan selalu sama, kuat maupun asam basanya akan selalu sama molnya, rumusnya akan selalu sama begini. Akar KW ya per karena yang lemah adalah basa, berarti nanti muncul KB dikali molaritas garam. Nah, itu ya. Nah, selalu begitu modelnya. Kemudian yang kemungkinan ketiga ya, kemungkinan ketiga yang muncul adalah asamnya lemah ya, ketemu dengan basanya yang kuat itu. Nanti di sini yang muncul pasti yang kuat nih, berarti konsentrasi OH minus itu. Nah, akar rumusnya akan gini, akar KW per Ka dikali molaritas garam gitu ya. Lalu yang keempat itu ya berarti sama-sama lemah, asam lemah ketemu basa lemah itu ya. Nah, munculkan saja langsung konsentrasi H+ ya, karena kan tidak perlu, kalau OH minus akan dirubah lagi ke H+ nanti ya. Nah, kan yang mau dicari pH doang ya, berarti nanti rumusnya akar KW ya per KB ya dikali Ka. Nah, itu ya. Jadi modelnya buffer itu selalu seperti ini gitu ya. Nah, ciri-cirinya tadi molnya yang lemah selalu sama mol asam selalu sama mol basa. Yang diketahui mol garam, yang menentukan pH selalu yang kuat. Nah, berbeda dengan hidrolisis, saya kasih ke sini ya. Nah, kalau hidrolisis sendiri ya, kalau hidrolisis justru posisinya dia selalu gini. Kalau hidrolisis buffer mol lemah ya, mol lemah selalu mana? Mol lemah selalu lebih besar daripada mol kuat itu ya, posisinya selalu begitu. Jadi yang menentukan pH selalu yang lemah itu ya. Nah, lebih detailnya buffer itu hanya ada 2 macam nanti ya, hanya ada 2 macam, tapi lebih detail rumusnya akan dibahas di kesempatan yang lainnya ya. Yang penting kita sudah bisa dulu definisikan hidrolisis itu seperti ini gitu ya. Cuman ada beberapa hal nih, kan di sini ada molaritas garam nih ya. Molaritas garam itu rumusnya sama ya, selalu begini. Mol yang terlibat ya, kan molnya sama, jadi entah itu asam atau basa, pokoknya molnya yang terlibat, mol asam kah mol basa kah yang mau diambil kan sama-sama, itu dibagi dengan volume total. Nah, selalu rumusnya kayak gitu ya, ingat ya. Nah, ini hati-hati, kalau volumenya mili berarti di atas milimol dan seterusnya seperti itu ya. Nah, sementara KW di sini kan ada KW nih. KW itu adalah tetapan kesetimbangan air gitu ya, konstanta kesetimbangan air. Nilainya itu selalu 10 pangkat minus 14. Nanti teman-teman akan dengar istilah KH ya, KH. Nah, KH itu sama saja dengan KW per KB atau KW per Ka itu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya mungkin dari penjelasan yang supaya lebih gampang lagi, kan ada istilah asam kuat basa lemah, asam kuat basa lemah. Nah, supaya lebih gampang saya coba definisikan beberapa hal nih. Nah, kalau dia dari asam kuat ya, jadi kalau dia asamnya kuat ya, asam kuat baru yang satunya itu hapus dulu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang ini kuat nih ya, kuat apa-apa aja ya. Nah, kalau lemah apa-apa saja. Nah, kalau dia kuat biasanya itu ada namanya sulfat ya, SO4-2 ya, atau sulfat namanya.
atau NO3-1 atau nitrat ya, atau asam kuat apa lagi ya, golongan 7A ya, golongan 7A ya, kecuali F ya, ada kecualinya. HF itu termasuk kecuali HF ya. Nah, HF gitu ya. Apalagi ya yang biasa muncul ya, SO4, nitrat, ya itu aja biasa yang muncul ya. Sisa-sisa oksi seperti ini dengan golongan 7A gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau misalnya SO3 apakah kuat atau lemah? Lemah, masuknya lemah nanti ya. Nah, kalau lemah biasanya yaitu tadi yang biasa paling muncul di asam lemah itu biasanya asetat ya. Asetat itu CH3COO- itu asetat. Ini asetat, atau biasa juga oksalat atau karbonat deh, yang gampang-gampang deh. Karbonat juga sering, karbonat ya. Nah, itu sering muncul tuh yang lemah-lemah ya. Apalagi fosfat ya, PO4-3 ya, atau fosfat itu ya. Nah, lalu apalagi ya biasa ya, ya itu aja deh, nanti kita lihat di soalnya lagi. Nah, kalau dia basah ya, kalau mau yang kuat ya berarti pasti dari golongan 1A dan 2A biasanya gitu ya. Jadi kalau basahnya itu mengandung golongan 1A 2A itu biasanya kuat ya. Nah, jadi kayak kalium, magnesium, kalsium, apalagi kalium, sorry, ada sebenarnya kecualinya, ada litium. Itu litium sepertinya itu dia lemah, dengan berium itu lemah, tapi ya udah biasanya muncul ke 1A 2A itu biasanya kuat. Nah, transisi termasuk, kalau transisi itu masuk lemah. Jadi kalau dia mau yang lemah dia masuknya transisi. Kalau dia golongan transisi logamnya biasanya itu lemah. Biasa lagi ada ini NH3 atau NH4 plus, NH4 plus ya. Jadi ini namanya amonium ya. Nah, amonium sebenarnya yang amonium itu NH4, NH3 itu amoniak gitu ya. Nah, nanti lebih dekatnya seperti itu ya, gampang ya. Nah, jadi sudah tadi definisinya buffer itu apa, sudah ada definisinya. Buffer itu mol asam selalu sama dengan mol basa. Nah, ada mol garamnya, lalu campuran-campuran hidrolisis itu ada saja asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah. Yang menentukan selalu pH-nya adalah yang kuat selalu gitu. Jadi kalau kayak di nomor 3 ini itu kan basanya kuat, berarti muncul OH. Itu sudah ya. Nah, oke, kita coba soalnya dulu ya. Soalnya yang kita yang gampang-gampang dulu ya, yang bahas definisi dulu deh. Ya, kayak ini nih. Ini. Diketahui 5 macam logam sebagai berikut. Nah, ya. Nah, dari data berikut warna, jadi dia begini. Mengubah warna lakmus. Oh, sorry. Kegedean ya. Mengubah warna lakmus merah ya, warna lakmus merah menjadi biru. Nah ya, jadi ini dia bilang larutan garam, berarti ini kan pasti masuk hidrolisis nih ya. Merah menjadi biru berarti kalau dia bilang merah menjadi biru berarti suasananya, pH-nya itu pastilah basah gitu ya. Pastilah yang menentukan adalah konsentrasi OH-. Sementara di hidrolisis itu yang menentukan pH siapa? Yang menentukan pH selalu yang kuat. Berarti kan OH-nya ini pasti yang kuat. Berarti teman-teman hanya perlu mencari garam yang terbentuk dari basa kuat. Yang mana saja? Nah, kita coret dulu yang tidak, yang tidak ya. Nah, yang tidak ya. Nah, berarti kayak ini nih, nomor 1 nih. Ya, basanya ini kan NH4 nih ya, atau amonium, berarti kan tidak mungkin dia lemah ya, asamnya yang kuat di situ. Nah, ini nomor 2 nih bisa nih, karena K itu kan dari golongan
1A, betul ya? Nah, berarti ini bisa. Kemudian nomor 3 bisa nggak? Nggak bisa lagi karena ada amonium ya. Nah, nomor 4 bisa nggak? Garamnya bisa karena ada natrium, itu dari golongan 1A. Nah, nomor 5 NaCl ya. Garamnya memang dari 1A kuat, tapi kan Cl juga kuat karena dia masuk golongan golongan apa? Golongan 7A ini tadi nih. Nih ya. Nah, jadi kalau yang masuk golongan 7A itu adalah asam kuat. Nah, 1A, 2A itu juga basa kuat. Nah, sementara di hidrolisis yang menentukan pH kalau dia basa berarti kan hanya ini. Ya kan? Berarti posisinya cari yang basa kuat. Tidak mungkin asamnya kuat. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipastikan nomor 5 juga salah karena asamnya kuat ya. Nah, kita kan carinya yang ini. Asam lemah ketemu dengan basa kuat. Kita maunya yang itu. Berarti jawabannya apa? 2 dan 4. Nah, sudah ya. Lanjut ya. Masih nomor yang sama. Ini kan ini nama aja nih kayaknya ya. Sama aja kayaknya. Kayak sama aja dari yang di atas nih. Ya. Kayak ini. Ini kan dia bilang lagi larutan garam yang mengalami hidrolisis sempurna. Hidrolisis sempurna itu berarti yang mana? Hidrolisis sempurna itu berarti kan tadi di sini ada hidrolisis nih. Ya, ini ada. Ini. Ya. Ini 2 ya. Ini 2 ini kita sebut dengan parsial. Itu. Yang kita sebut parsial atau sebagian. Ini yang kita sebut dengan sempurna. Itu ya. Jadi sempurna itu kalau yang ketemu lemah, asamnya lemah, basanya lemah ya. Nah, berarti sebentar kita tinggal cari nih yang dari asam lemah dan basa lemah yang mana tuh ya. Nah, berarti kan tidak mungkin ini karena sulfatnya kuat ya. Nomor 2 bisa tidak? Bisa karena amoniumnya basa lemah, asetatnya juga asam lemah ya. Tadi sudah ada di penjelasan di awal, silakan dilihat kembali. Berarti 2 bisa betul. Nomor 3 bisa betul tidak? Tidak, karena klorida itu kuat. Kemudian nomor 4 bisa betul tidak? Betul juga. Karena kenapa? Karbonat itu kan dari asam lemah. Aluminium itu masuk golongan lemah juga ya, karena kan golongan 1,2 hanya 1,2 saja yang basa kuat ya. Berarti kalau nomor 5, nah, kaliumnya yang tidak bisa ya karena dia dari basa lemah. Berarti jawabannya sama 2 dan 4. Oke, kemudian yang mana lagi? Garam-garam yang tidak dapat terhidrolisis. Tidak dapat terhidrolisis berarti cari yang apa tadi? Ya nomor 1 tuh asam kuat ketemu sama basa kuat. Jadi perdalam teori yang sebelumnya tadi saya jabarkan di sini. Nanti teman-teman lihat lagi di sini. Ya, lihat baik-baik definisinya. Ini ya, lihat baik-baik definisinya semua. Nanti teman-teman lihat kembali ini ya. Ini saya coba skip dulu deh ya. Nah, supaya teman-teman bisa lihat semua nih ya. Nah, sudah ya. Nanti di pause ya kalau mau lihat teorinya ya. Nah, oke. Sudah, saya kembali ke depan ya. Nah, jadi kalau dia bilang asam kuat basa kuat ya berarti cari saja yang asam kuat basa kuat yang mana? Ya ini. Bravo. Ya, karena kan ini lemah. Ini lemah, ini lemah, ini lemah, ini lemah. Ya. Nah, sudah ya. Nah, kemudian yang dia bilang lagi hidrolisis total. Apa hidrolisis total? Itu sama dengan sempurna. Berarti sama dengan poin nomor berapa tadi? Poin nomor 7. Nah, berarti cari yang lemah-lemah yang mana? Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya. Berarti jawabannya adalah C. Karena ini kan ini tidak bisa nih kan ada K yang kuat. Ya, di sini ini sama-sama kuat. Ini yang kuat adalah Cl-nya kuat. Ini juga sama-sama kuat, tidak bisa. Semuanya harus lemah. Berarti asam lemah ketemu basa lemah itu. Jadi agak gampang ya kalau sudah tahu teorinya, gampang kok ya. Nah, sudah ya. Masih ada nggak soal kayak gini nih? Masih ada nggak ya? Oh, ini dulu nih. Ini dulu nih yang gampang nih ya. Nah, dia bilang persamaan berikut yang menjelaskan sifat asam dari N4Cl. Ini sebenarnya kalau dijawab soalnya, jawabannya yang tepat itu nggak ada sebenarnya. Kita ionisasi dulu nih. Ionisasinya yang poin A tuh. NH4Cl, maaf, NH4 plus ditambah Cl minus. Nah, nanti
yang bereaksi sama H2O itu nggak bisa yang padat, itu ya. Sorry, nggak yang tidak terhidrolisis itu adalah yang kuat, berarti ya bisa. Berarti mestinya N4Cl ini akan bereaksi sama siapa? Sama H2O. Nah, kalau dia bereaksi sama H2O, nanti yang terbentuk adalah NH4OH ya, NH4OH ditambah H+. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi perhitungan asam untuk hidrolisisnya. Nah, sayangnya reaksi ini kan nggak ada di situ, di opsi itu nggak ada ya. Nah, sayangnya nggak ada, tapi kita coba cari yang lebih mendekati deh kalau begitu ya. Nah, yang lebih mendekati berarti yang mana? Nah, coba perhatikan. Kalau ini kan tidak mungkin, ini kan ionisasi. Ya, ini kan ionisasi. Ini juga tidak mungkin nih, karena Cl-nya kan tidak akan terhidrolisis. Ya, nah, kemudian yang di bawah, apakah ini bisa? Nah, ini tidak juga nih, karena nggak ada HCl di situ. Ya, nah, sementara sisa D dan E. Ya, nah, kalau dilihat dari reaksinya, ya, NH4+ akan bereaksi sama H2O. Berarti kan tidak mungkin sama ini. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah delta. Nah, di sini juga sebenarnya menunjukkan sifat asam. Ya, coba teman-teman lihat deh. Ya, saya kasih gede sedikit dulu deh ya. Coba ingat teman-teman tentang teori Bronsted-Lowry. Ya, Bronsted-Lowry itu menyatakan bahwa asam itu adalah donor proton. H di sini hidrogennya berapa? 4. Sementara di sini itu menjadi 3. Artinya H itu sudah mendonorkan H+-nya ke siapa? Ke H2O. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa NH4+ itu masuk golongan asam gitu ya. Nah, itu kok penjelasannya. Sebenarnya bisa pakai pendekatan seperti itu ya. Udah ya. Masih ada nggak yang soal definisi? Nah, ini nih masih ada nih, soal definisi nih masih ada. Ya, garam berikut yang tidak mengalami hidrolisis, masih pertanyaan yang mengulang ya, berarti cari asamnya kuat ketemu sama basanya kuat ya. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah E ya, natrium sulfat. Natrium sulfat itu rumusnya gini nih, Na2SO4. Ini kan lemah nih, ini lemah dua-dua nih, ini lemah nih ya, ini juga lemah, ini juga lemah gitu ya. Nah, nomor 13 ini kebalikan dari nomor 7 kalau nggak salah. Lakmus biru akan berubah menjadi lakmus merah ya. Berarti kalau lakmus merah berarti yang muncul adalah konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ kalau hidrolisis berarti siapa? Berarti apa? Berarti asamnya itu kuat ya, basanya itu lemah. Jadi teori ini itu sama dengan yang saya sudah jabarkan tadi di depan ya. Nanti dibuka-buka lagi deh untuk mengulangnya. Berarti kita tinggal cari, ini kan tidak mungkin nih, H2O tidak mungkin ya. Kemudian yang mana yang paling mungkin? Yang paling mungkin itu ini kan juga bukan asam nih, ini sorry, bukan garam ya, itu oksida ya. Nah, berarti ini juga tidak mungkin karena sama-sama kuat ya. Nah, asamnya harus kuat, ini basanya yang kuat nih, ini basanya kuat, ini basanya kuat. Nah, yang betul jawabannya adalah B. Nah, karena amonium itu basa lemah, ini asamnya dari nitrat. Nah, tadi kan sudah ada ya. Ini tadi kan ada di sini. Nah, salah satu asam kuat itu adalah NO3. Udah ya. Lanjut ya. Masih ada nggak ya yang tentang definisi-definisi? Oke, lanjut. Nah, kita mulai masuk di perhitungan ya, atau sorry, kita masuk dulu di yang perbandingan deh ya, supaya nggak terlalu banyak penghitung nih. Mana ya, bagus ya. Nah, ini nomor 5 nih, campuran berikut yang menghasilkan garam sifatnya basah ya, sifatnya basah. Berarti kan kalau sifatnya basah berarti kan ini campuran yang sifatnya basah yang mana tuh? Yang sifatnya basah berarti, nah, berarti nomor 3 nih, asamnya lemah ya, sifatnya kan basah ini, asamnya lemah, basanya kuat gitu ya. Nah, berarti kita tinggal cari lagi nih. Nah, oh maaf, ini lebih ke definisi nih yang di atas nih ya.
Nah, dia kan kalau cari itu dia harus sama nih. Mol asam sama dengan mol basa. Tapi usahakan asamnya harus yang lemah ya, basanya yang kuat ya. Nah, berarti kita cari dulu nih. Nah, supaya gampang ini kan volume dan konsentrasi. Nah, tadi untuk hidrolisis kan mol asam sama dengan mol basa. Saya tulis gini, mol itu rumusnya adalah volume dikali konsentrasi gitu ya. Kalau pakai satuan mililiter di sini, maka sini jadi milimol gitu ya. Berarti teman-teman kalau mau cari molnya ya tinggal gampang aja, tinggal ini 50 kali 0,5 dan seterusnya. Kita trace dulu sesuai itu tadi, bahwa yang dimau di sini adalah asamnya, basanya harus kuat karena kan sifat basa. Dia bilang asamnya lemah, basanya kuat gitu. Nah, kita coba ya. Coba ya. Nah, berarti yang mana? Nah, cari yang asamnya lemah. Berarti kan tidak mungkin ini. Ya, tidak mungkin ini, tidak mungkin ini. Ya, berarti sisa yang di bawah. Ya. Nah, cari yang basanya kuat. Nah, basanya kuat kan tidak mungkin NH3. Tadi kan saya sudah jabarkan bahwa NH3 itu basa lemah. Berarti sisa jawabannya adalah sisa delta. Gitu ya. Jadi teman-teman sisa kalau mau kali-kali boleh kok ya. 50 kali 0,5 ya, dapatnya kan 25 milimol ya. 0,5 kali 50 juga sama, berarti 25 mol asam sama dengan mol basa gitu, ya. Bisa kayak gitu ya. Nah, gampang ya. Ya. Nah, kembali ini kayak gini, ini nih nomor 2 nih ya. Nah, dia bilang larutan berikut yang tepat bereaksi dengan 10 ml NH. Oh, ini lain lagi nih ya. Ini definisinya kayak gini. Tunggu ya, saya cari dulu ya, masih hidrolisis ya. Yang masih hidrolisis ya. Nah, ini nomor 3 nih. Jika 25 ml NaOH 0,1 NaOH, ini. Berarti kan ini kan asamnya lemah. Ya, asamnya lemah, basanya kuat gitu ya. Asamnya lemah, basanya kuat ya. Nah, berarti sebentar yang menentukan pH adalah apa? Adalah basa. Berarti pH-nya sebentar adalah basa gitu ya. Nah, berarti cari mikir saja pH basa di sini. Yang mana jawabannya? Ya delta. Oke, tapi kalau mau pakai rumus boleh ya. Kita coba pakai rumus. Saya coba pakai rumus. Dia bilang 25 ya. Nah, berarti kita ambil basa asamnya lemah, basanya kuat. Berarti kita pakai yang nomor 3 ini ya. Saya coba di bawah. Ini. Nah, jadi kita langsung pasang rumusnya. Konsentrasi OH minus sama dengan akar KW per KB ya. KA ya. Per KA dikali molaritas garam gitu ya. Nah, nanti kita langsung masukin nilainya. KW-nya kan selalu 10 pangkat minus 14 dibagi KA-nya. KA-nya berapa sih? KA-nya itu mana? KA-nya itu enggak ada ya? Enggak ada ya? Pakai KA di nomor 4 aja deh ya. Ini nih. Dia bilang 10 minus 5 ya. Nah, ya udah kita pakai itu. Karena sebenarnya nomor 3 itu tinggal penyelesaiannya memang hanya gini. Penyelesaiannya memang itu hanya itu. Jadi dia lihat campurannya asamnya lemah, basanya kuat, berarti yang menentukan pH adalah basa. Berarti pH basa kan hanya 9. Karena kan pH asam itu kan modelnya kan gini, ya. Ini 0, ya, ini 0, ini 14, ini maaf. Ini 7, ini 14. Di sini itu basa, di sini itu asam, gitu tah. Nah, sebenarnya cara kerjanya kayak gitu, tapi kita coba hitung ya. Semoga dapat nilainya 9 ya. Kalau nggak dapat habis kita. Ya, so ini kita ambil 10 minus 5, maaf. Ini kita ambil 10 minus 5 ya, dikali molaritas garam. Molaritas garamnya tadi 25 kali 0,1 ya, betul ya. 25 kali 0,1. Oke. Ya. Nah, berarti begini modelnya ya. Ini kan mol yang terlibat adalah 25 kali
0,1 ya. Nah, berarti saya nulisnya gimana ya? Ini maaf 25 kali 0,1 atau 10 minus 1 dibagi volume totalnya kan 25 kali 25 berarti 50 gitu ya. Nah, berarti sebentar ini kita habiskan nih ya. Ini coba kita habiskan, maaf kurang tebal, kita coba habiskan dengan ini, dapatnya minus 9 ya. Nah, betul ya. Nah, berarti mana lagi, 50 dengan 25 ini di bawahnya sisa 2 gitu ya. Nah, berarti sebentar, kalau selesainya berarti berapa, akar 10 pangkat minus 9 dikali ini kan jadi 1/2 atau 5 dikali 10 minus berapa, minus 2 di. Nah, karena kan di sini sudah ada minus 1 nih ya. Nah, sudah ada minus 1 nih. Cocok ya, 25 kok kayak ganjil ya. Aduh, jadi ganjil dia ya. 1/2 0,5 ya, kan ini kan 1/2 ya, jadi kan 0,5 berarti 10 ya, cocok ya. Nah, minus 2 berarti dapatnya sebentar adalah, supaya gampang gini nih, supaya gampang ya, ini saya kasih jadi 50 ya, ini saya kasih jadi 50, kemudian ini berubah jadi minus 1. Nah, betul ya, kan lebih gampang kayak gitu tuh. Berarti kan jadinya gimana, jadinya sebentar adalah 50 dikali 10 pangkat minus 10 ya. Saya coba selesaikan, berarti konsentrasi OH minusnya sama dengan akar 50. Akar 50, oh, susah juga nih akar 50 nih ya. Akar 50, 7 ternyata ya. Nah, itu dapatnya 7 dikurang 10 pangkat minus 5. Nah, berarti konsentrasi OH minusnya, sorry, ini kan sudah dapat ya. Berarti sebentar POH-nya sama dengan berapa? POH-nya sama dengan minus log ya, 7 dikali 10 pangkat minus 5. Jadi rumus mencari POH dan pH sama aja terus. Sama dengan 5 dikurang log 7. Ini 7 berapa ya? Ya, 77 aja deh ya. Nah, berarti kalau mau didapat pH-nya berarti sama dengan 14 kurang 5. Berarti 9. Di 14 kurang 5 9 ya. Nah, dikurang log 7. Nah, kayaknya sih di bawah 9 mestinya ya. Di bawah 9, tapi ada nggak jawaban di bawah 9? Nggak ada ya. Nah, berarti tepat ya. Nah, berarti memang hanya bisa 9 ya. Nah, jadi nanti 9 lebih lah nanti, 9 kurang 8 komaan gitu berapa gitu kan, log 7 itu, log 7 tunggu ya, log 7 itu 0,8 ya, berarti nanti 8,02 gitu nanti ya. Oke, sudah. Nah, aman ya, aman. Masih ada yang hitungan untuk hidrolisis. Nah, ini nih nomor 11 nih ya. Nah, nomor 11 besarnya pH dimana KB-nya 10 minus 5 katanya ya, 10 minus 5. Ini KB-nya 10 minus 5. Oke, kita coba hitung ya. Nah, boleh saya langsung saja ya, karena kan yang kuat kan asam nih. Sorry, yang kuat kan asam, berarti langsung konsentrasi H plus ya, sama dengan akar KW-nya dan KW ini kan 10 minus 5, berarti kan gini, 10 pangkat minus 14. Ini agak susah tulisannya ya. Nah, tunggu ya, saya gede lagi. 10 pangkat 14 dibagi 10 pangkat minus 5 dikali molaritas garam ya,
mengandung 0,2 mol. Oke, berarti 0,2 mol berarti 2 dikali 10 minus 1 ya. Untuk 500 ml, berarti 500 ml itu supaya jadi liter karena mumpung ini sudah jadi mol ya. Berarti dapatnya adalah berapa itu? 5 kali 10, oh sorry, 1/2 ya, per 2 ya, kan 0,5 ya, kan jadi liter. Volume totalnya kan berarti ini jadi 1/2 itu, supaya nanti gampang dikali-kali nih ya, 1/2 ya. Nah berarti kan nanti ini kan habis nih, waduh kegedean juga ya. Oke, saya coba ini dulu ya, kasih kecil dulu. Nah ya, berarti ini dengan ini sisa minus 9 ya. 2 dengan 4 berarti jadi, oh sorry, ini naik ke atas jadi 4 gitu ya. Nah berarti sebentar konsentrasi H plusnya sama dengan berapa? Sama dengan akar 10 pangkat minus 9 dikali, ini duanya naik ke atas berarti 4 dikali 10 minus 1 ya. Berarti dapatnya berapa? Saya lanjut ke atas ya. Nah sini saya lanjut ke atas, berarti konsentrasi H plusnya sama dengan berapa? Sama dengan 2, kan ditarik akarnya ya, 2 kali 10 pangkat minus 5 gitu tah. Nah berarti sebentar pH-nya sama dengan berapa? pH-nya sama dengan berapa? Minus log 2 kali 10 minus 5, atau jadinya adalah 5 dikurang log 2 log 2 ya, berarti Charlie gitu ya. Gampang ya, aman ya. Nah nanti di pause aja. Sudah ya. Nah, selanjutnya ke nomor 14, masih soal tentang hidrolisis ya. Nah ini dia pakai nilai KH nih, nilai KH ya. Jika tetapan hidrolisis adalah berikut, nah lihat Ki, di belakang ada OH. Nah berarti kita langsung pasang konsentrasi OH minus gitu ya. Nah sama dengan akar KH itu kan sama dengan KW per KB, berarti bisa langsung 10 pangkat minus 9, maaf supaya tulisannya lebih bagus, 10 pangkat minus 9 ya, dikali berapa, mana dia, jika tetapan KH-nya pH larutannya, oh larutannya 0,1 ya sudah, berarti nanti kali 10 minus 1, berarti dapatnya sebentar adalah berapa? Dapatnya adalah berapa sini? Dapatnya adalah 10 pangkat minus 5 karena ditarik akar ya. Nah berarti sebentar pOH-nya adalah minus log 10 minus 5 ya, atau sama dengan 5. Nah berarti kalau pH-nya 5 berarti pOH-nya 5 berarti pH-nya sama dengan 9 gitu. Sederhananya gini ya, hidrolisis itu kan selalu yang menentukan pH selalu yang kuat. Yang kuatnya kebetulan OH, yaitu adalah basa. Nah, teman-teman kalau mau gampang cari saja di sini yang pH basa. pH basa kan 1 hanya ini. Karena kan ini asam semua nih. Ya kan? Ini asam, ini netral. Betul ya? Nah, berarti kan basa itu. Kalau mau tanpa dihitung ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini sama aja dengan yang tadi nih, sama saja. Nah ya, nah, kembali lihat Ki ada Na, berarti kan pH-nya basah. Kali ini nggak bisa ditembak nih karena banyak pH basahnya, tapi nggak apa-apa. Kita coba hitung konsentrasi OH minus. Jadi kalau ditanya Kak, kapan sih pasang OH minus, kapan H plus? Lihat saja di garamnya. Ya, kalau garamnya itu adalah basahnya yang kuat, asamnya lemah, pasti yang muncul adalah yang kuat. Ya, di sini kan yang kuat adalah OH-nya. Lihat penjabaran yang tadi aja deh ya. Nah langsung saya masukkan saja, berarti 10 pangkat minus 14 dibagi 10 minus 5 dikali 10 minus 1, karena kan mm garamnya, berarti dapatnya adalah 10 minus ini kan
ini kan habis nih, ya kan, jadi minus 9. Ya kan, berarti habisnya jadi 10 minus 5. Berarti ya sama. Kalau ini berarti POH-nya sama dengan 5, pH-nya berarti sama dengan 9. Gitu ya. Nah, kan rumus pH kan selalu begini nih rumusnya. pH sama dengan 14 dikurang POH. Ini selalu. Rumus ini juga yang minus log itu selalu sama. Ya, yang penting mencari konsentrasi OH minus, H minusnya, OH minusnya dan H plusnya yang biasa beda-beda. Gitu ya. Oke. Sesudah itu kita coba ke nomor yang belum dijawab, nomor apa? Nomor 2 ya. Nomor 2 dan oh ya ini ya. Nah, ini ada kata tepat bereaksi ya. Nah, kalau ini beda lagi konsepnya ya. Beda lagi konsepnya. Kalau ada kata tepat bereaksi, berarti itu yang dimaksud adalah ini, titrasi itu ya. Nah, titrasi itu rumusnya itu selalu gini ya, rumusnya titrasi ya. Ini saya pakai merah aja ya. Rumusnya titrasi itu selalu ini ya, M dikali volume dikali valensi asam itu selalu sama dengan M dikali volume dikali valensi basah. Nah, ini sudah rumus tetap nih. Rumusnya titrasi itu selalu begini ya. Nah, berarti yang mau dicari di sini kan konsentrasi asamnya ya. Asamnya lemah gitu ya. Nah, berarti kalau saya masukin nilai-nilainya semua, saya tinggal kasih gini nih ya. Nah, konsentrasinya asam ya. Konsentrasi asam ya. Nah, dikali volumenya 40 dikali valensinya, lihat jumlah hapusnya aja deh. Yaitu 1 sama dengan ya, untuk basanya itu adalah 0,15 ya. 0,15 ini 0,15 konsentrasi basanya dikali volumenya itu 20 ya, dikali 20. Ini supaya jelas juga ya, jangan sampai dikira 41 ya. Kali 40 dikali valensinya jumlah OH-nya. Jadi valensi itu jumlah H plus jumlah OH minus. Nah, ini misalnya CaOH 2 kali berarti valensinya 2. Gitu ya. Berarti ini dikali 1. Betul ya? Nah, sekarang ini kan kalau saya habiskan ini dengan ini, di sini kan sisa 2. Betul ya? Nah, berarti sebentar kalau saya mau begitu, berarti kalau saya mau jawab, berarti konsentrasi asam itu bagaimana? Konsentrasi asamnya berarti 0,15 dibagi 2. Berapa dapatnya? 0,075. Sudah ya? Nah, kemudian itu gampang ya. Jadi rumus umumnya yang di atas nih. Ini rumus umumnya. Ya, titrasi ya, atau penetralan ya. Nah, larutan berikut ya. Larutan berikut yang tepat bereaksi tepat bereaksi dengan 10 ml R2NaOH ya. Nah, berarti cari yang asam ya. Nah, kalau kita merujuk dari volume di atas, dari rumus di atas, berarti kan rumusnya ini M kali volume kali valensi asam sama dengan M kali volume kali valensi basah. Berarti yang penting itu adalah cari valensinya dulu, gitu ya. Kita cari valensinya dulu. Berarti kan kalau yang di sini hasil kalinya itu adalah 10 ya. Ya. Oh, sorry. Berarti hasil kalinya itu adalah ini 10 dikali 0,05 dikali 1 ya. Hasil kalinya untuk yang basahnya dapatnya adalah 0,05 ya. Betul ya, kan dikali 10 ya. Nah, sekarang kemudian supaya bisa teman-teman hanya perlu tinggal cari yang sama hasil kalinya seperti ini. Nah, berarti ini nanti dikali 2 di sini. Ini kali 2, ini kali 1 ya, ini kali
1 juga karena NO 3, ini juga kali 1, ini juga dikali 2. Maka jawabannya berapa? Yang apa? Mana ya? Saya coba lihat ya, supaya langsung aja ya. Sebenarnya saya sudah hitung-hitung sih sebenarnya. Ya. Nah, kalau yang dicari hasil kali-kalinya ya berarti jawabannya adalah, nah nanti teman-teman coba cek kembali perhitungannya ya, maka jawabannya adalah alfa. Yang hasilnya sama dengan ini ya, sama dengan 0,05 ya. Gitu. Rumus dasarnya yang di atas ini ya. Udah, nomor 2 sudah, nomor 3. Nah, ini agak susah. Ini agak sedikit susah nih sebenarnya ya, tapi semoga bisa dapat ya. Nah, dia sedikit berbeda karena yang ditanyakan adalah perbandingan volume antara asam dan basanya ya. Ini asamnya lemah, basanya kuat, tapi yang muncul pH itu adalah yang lemah, yaitu asam gitu ya. Yang muncul adalah asam. Nah, berarti kan bisa dipastikan ya, bisa dipastikan bahwa ini bukan hidrolisis, tapi ini adalah buffer. Nah, mungkin saya tidak jelaskan tadi di awal tentang buffer, tapi sempat saya singgung. Jadi kalau molnya sama itu hidrolisis, kalau molnya beda itu adalah buffer. Tapi di sini kan juga tidak kelihatan apakah molnya berbeda, tetapi kelihatannya kayak gini nih. Kalau di hidrolisis selalu yang menentukan pH selalu yang kuat. Berarti kalau seandainya soal ini adalah hidrolisis, mestinya pH-nya bukan 6. Gitu, paham ya? Nah, tetapi yang kalau buffer selalu yang menentukan pH selalu yang lemah. Gitu. Jadi kalau di buffer itu pH-nya selalu yang lemah. Nah, itu. Kebetulan yang lemah di sini itu asam. Ditandai dengan nilai Ka, pH-nya juga adalah pH asam. Berarti dia pakai rumus buffer ya. Nah, jadi saya kasih gini, mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut nanti ya. Nah, tapi saya coba langsung saja ya. Jadi saya punya rumus buffer itu seperti ini ya. Dia kan bilang pH-nya itu adalah 10 pangkat minus pH-nya itu adalah 6. Berarti bisa dipastikan konsentrasi H+-nya itu adalah 10 minus 6. Gitu. Nah, kalau rumus buffer yang pakai konsentrasi H+, rumusnya kan gini. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam ya, dikurang mol basa ya, dikurang mol basa dibagi mol basa. Gitu. Kalau mau gampangnya bisa pakai lewat reaksi, tapi akan lebih ribet lagi. Kalau ini tinggal kita masukkan semua nilainya. Ini 10 minus 6, kemudian Ka-nya itu 10 minus 5 ya. Nah, mol asamnya itu kan kalau teman-teman ingat tadi dia 0,1 dikali volume asam ya, karena kan mol itu kan konsentrasi dikali volume. Nah, dikurang untuk yang B itu berarti 0,11 ya, 0,11 dikali volume basah dibagi 0,11 dikali volume basah. Nah, seperti ini ya kan. Jadi kalau saya habiskan ya, saya coba habiskan, ini habis dengan ini sisa minus 1. Gampang ya. Nah, sisa minus 1. Coba kalau saya kali-kali silang deh ya, saya kali-kali silang ya, berarti kan ini ke sana kan ini berubah, ini jadi 0,11 volume basah, ini pindah ke sebelah kan jadi pengalih, berarti sama dengan 10 dikali 0,1 volume asam dikurang 0,11 volume basah gitu ya. Nah, sehingga kalau kita coba selesaikan, berarti kan ini 0,11 volume basah sama dengan, berarti ini sama dengan 10 berkali 0,1 berarti volume asam, 1 volume asam dikurang berapa? 1,1 volume basah. Kita kumpulkan ya, kita kumpulkan berarti jadinya gini.
Ini kalau saya kumpul 0,11 dengan ini kan jadinya 1,21 volume basah dibagi 1 kali volume asam. Kan gitu ya. Sementara yang dia mau kan perbandingan volume asam banding volume basah. Berarti perbandingannya adalah bagaimana? 1,21 dibagi 1 alias dapatnya 1,21 gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bagi, ini kan hasilnya, ya, perbandingannya ini, ya. Nah, kalau kita merujuk ke jawaban soalnya, ya, ke jawaban soalnya, berarti yang mungkin paling mungkin jawabannya adalah apa? Apa teman-teman? Yang paling mungkin jawabannya adalah Bravo, karena ini kan jawabannya 1,1, gitu, ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Ini agak beda sendiri nomor 4 nih, ya, sudah ya. Oke, kita lanjut. Sudah semua kejawab? Sudah kejawab semua? Ini sudah 8, 9, 10 sudah, ya, 14 sudah. Oke, kita masuk di soal ininya. Soal apa ini? Esainya. Ada tulisan HOTS lagi ya. Oke ya, kita coba ya. Nah, ini saya pastikan soal hidrolisis semua nih kayaknya, ya. Dia bilang N4OH dan seterusnya ya. Lihat Ki, molnya sama nih. Coba 0,4 kali 200 kali 0,4 sama ya. Cuman kali ini ada penambahan Aquades 100 di ujungnya. Tentukan pH setelah ini. Kita lihat, ini kan asam, ini kan basanya lemah. Ini asamnya yang kuat, berarti yang pasti muncul sebentar adalah konsentrasi H+. Oke, kita coba kerja di sebelah. Ya, saya coba kerja di sebelah. Gini. Ya, jadi konsentrasi H+ sama dengan, ya. Nah, saya langsung ya, akar ya. 10 pangkat minus 14 aduh, 14-nya susah ya. Minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5 ya. Kemudian dikali berapa tadi volume anunya? Soalnya 0,4 kali 200 ya. 0,4 kali 200 berarti berapa tuh? 8 ya? 80 ya, 80 berarti 80 milimol ya. Ini 80 milimol dibagi volume total yaitu 400 ya. 400 ya. Berarti kan ini kan habis nih. Ini habis ya. Ini habis, sisa minus 9 ya. Ini nolnya habis nih. 8 bagi 40 berarti berapa itu ya? Ini 8 dibagi 40 ya, dapatnya 0,2 atau 2/10. Di 2 di bawahnya 10. Nah, berarti sebentar ini dari atas berarti nanti jadi akar 2 kali 10 pangkat minus 10 gitu ya. Berarti kan nanti akar 2 itu kan, kalau saya nggak salah ingat, akar 2 itu 1,4 ya. Berarti hasilnya 1,4 kali 10 minus 5 itu ya. Nah, berarti pH-nya sebentar gimana? pH-nya sama dengan, ini saya tulis lengkap rumusnya ya, minus log 1,4 kali 10 minus 5 atau berubah menjadi 5 dikurang log 4. Nah, ini ya. Nah, ini pH-nya. Nah, sekarang ada penambahan Aquades ya. Penambahan Aquades itu berarti dia pakai sistem pengenceran ya. Nah, jadi dia modelnya gini, konsentrasi H+
pertama dikali volume pertama sama dengan ya volume konsentrasi H+ yang kedua dikali volume yang kedua. Kedua ini maksudnya setelah pengenceran ya. Berarti kalau di sini dapatnya 1, maaf ya 1,4 kali 10 minus 5 ya. Nah, dikali volume satunya berapa sih volume satunya? 400 ya, dikali 400. Nah, sama dengan berapa ini? Nah, dikali volume 2-nya, konsentrasi 2-nya dicari nih. Konsentrasi H+ yang kedua kita cari volume 2-nya. Dia ditambahkan H+, aku ada 100, berarti kan volume keduanya ya berarti jadi 500. Kayaknya kayak gitu. Ya. Nah, karena kan tadi volumenya sudah 400 ditambah 100 lagi berarti jadi 500. Gitu ya. Nah, berarti kan ini kan habis nih. Ini habis dengan ini. Ya, berarti sebentar konsentrasi H+ yang kedua ya, itu sama dengan berapa? Sama dengan 1,4 dikali 10 minus 5 dikali 4 dibagi 5. Ya, berapa sih dapatnya itu? Nah, berarti sebentar ini dikali 4 dibagi 5. Nah, 1,1 ya. Nah, berarti dapatnya sebentar adalah 1,13 kali 10 pangkat, kayaknya pangkat minusnya masih tetap saja ya. Nah, 10 minus 5. Berarti sebentar pH-nya itu menjadi berapa? pH-nya jadi berapa? Nah, pH-nya menjadi minus log ya 1,13 kali 10 minus 5 atau menjadi 5 dikurang log 1,13. Nah, berarti lebih rendah ya. Tadi sini kan log 4 nih, ini sekarang sisa log 1 itu ya. Lebih tambah naik ya, tambah naik karena kan ditambah air ya, tambah naik. Nanti log-lognya teman-teman selesaikan saja langsung ya. Nah, gitu. Gampang ya. Nah, itu cara penyelesaiannya. Oke, sudah. Jadi ini yang sebelum penambahan, ini sesudah penambahan. Gitu ya. Berubahnya sedikit kok, karena kan hanya tambah 100 mili. Oke, sudah. Nah, lanjut. Kemudian, berapa massa natrium asetat 2 kali 10 dengan K sekian untuk membuat 50 meter, pH-nya 10. Oke, lihat Ki. Asamnya itu, ya, asamnya itu, yang lemah asam. Berarti nanti yang muncul OH minus, gitu ya. Yang muncul pasti OH minus, gitu ya. Nah, berarti saya langsung saja ke sebelah. Saya coba selesaikan lagi di sini, ya. Dia bilang konsentrasi OH minus ya sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas. Karena dia bilang massa, berarti nanti saya kasih gini nih, gram per ml. Lebih baik saya pakai mol aja, jadi supaya lebih gampang ya. Mol per volume total. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia bilang kan tadi pH-nya 10 ya. Dia bilang pH sama dengan 10. Berarti pOH-nya sama dengan berapa? Sama dengan 4. Berarti konsentrasi OH minusnya sama dengan berapa? 10 minus 4 gitu ya. Nah, berarti di sini 10 minus 4. Ini ya, akar ini 10 minus 14. 10 pangkat minus 14 dibagi Ka-nya tadi 10 minus 5. Minus 5 atau kali 2? Ya, 10 minus 5. Ya. Nah, 10 minus 5 dikali molnya yang kita cari dulu. Kemudian volume totalnya. Volume totalnya itu hanya 50. Berarti nanti gini di modelnya nih. 50 kali 10 minus 3. Nah, karena kan kita mau kasih jadi liter supaya dia jadi mol. Karena kalau dia tetap mililiter, jatuhnya milimol nanti jatuhnya ya.
Nah, berarti ini kan habis nih. Dengan ini sisa minus 9. Gitu ya. Ini kalau saya tarik akarnya, ini akan jadi pangkat 2. Paham ya? Nah, berarti nanti jadi 10 minus 8 sama sorry. Jadi 10 minus 8 sama dengan 10 minus 9 ya, dikali ini. Kalau saya naikkan ke atas dia jadinya 1/5 ya. Oh sorry, ini supaya gampang ya. Ini kan kalau saya hapus ini ya, ini jadi minus 2, betul ya. Nah, berarti sama dengan 100 ya, karena kan kalau naik ke atas ya 100/5, betul ya. Nah, 100/5. Nah, ini dikali molnya berapa gitu kan. Nah, berarti kalau saya kasih naik ke atas itu kan itu sama dengan seperti ini ya. Nah, nanti ini kita habiskan lagi, oke, sorry, saya habiskan lagi sini, jadi sisa minus 1. Minus 1-nya habis lagi sama ini gitu ya. Berarti kan ini sebentar 10-nya ini habis juga sama yang di bawah, sisa 2. Berarti molnya sebentar adalah sama dengan 1/2 gitu ya. Molnya sama dengan 1/2. Yang dia tanya masanya ya. Mol itu kan rumusnya adalah sorry, supaya tidak rempong ya. Nah, mol itu kan rumusnya begini. Mol itu sama dengan gram per mr ya. Mol itu sama dengan gram per mr. Ini mestinya ada nilai mr-nya nih, sama dengan 1/2 ya. Nah, berarti kalau gramnya yang ditanya, mr-nya yang diketahui. Dia tanya garamnya apa sih? Garamnya katanya mana sih? Nomor 3, asam asetat dengan NaOH. Berarti senyawanya sebentar adalah nomor apa sih? Oh, nomor 2 ya. Aduh, nomor 2, maaf. Nomor 2 berarti natrium asetat. Oh, ya udah. Natrium asetat itu rumusnya ini. Natrium asetat itu rumusnya ini. CH3 COOH sorry. Bukan H tapi Na. Ini ya. Nah, teman-teman hitung MR-nya semua ya. Itu nanti dapatnya, silakan nanti cari MR-nya, bisa di searching juga kok, nggak apa-apa ya. CH3COH berarti kan 24 ditambah 3 ditambah langsung saja ya, 59 ditambah 23 82. Nah, dapatnya 82. Jadi nanti teman-teman cari aja MR-nya asetat ya, natrium asetat ya. 82 bagi 2 berarti kan berapa itu? Dapatnya adalah 41 gram. Itu jawabannya ya. Oke. Jadi mesti ada MR-nya sih ya. Dari lah. Nah ya, saya lanjut lagi untuk penyelesaian saya kembali ke nomor 2 dulu ya. Ternyata KA-nya itu 2. Ini K-nya 2. Ini. Berarti di sini ada 1/2. Ini ternyata di sini tadi 2 kali 10 minus 5. Berarti di sini ada 1/2. Ya, kalau ada 1/2 kan 2-nya habis. Berarti molnya bukan 1/2, tapi molnya adalah 1. Ya, paham ya? Berarti sebentar di sini bukan 1/2, melainkan adalah 1. Berarti masanya langsung saja. Ini 82, berarti sebentar masanya adalah 82 gram. Makanya tadi saya salah lihat soal ya. Nah, oke. Jadi teman-teman lihat ya. Ini koreksinya nih. Di sini ada 2 nih di sini. Berarti kan 2-nya habis ya. Berikutnya nomor 3. Ini ya. Nomor 3 itu dia bilang
50 asam asetat 25. Tentukan pH jika 10. Oh ya udah gampang ya. Nah ini langsung saja pakai hidrolisis ya, pakai hidrolisis. Berarti kan yang kuat kan OH, berarti muncul lagi konsentrasi OH minus gitu ya. Nah kita langsung saja ke sebelah, dia punya volume 5. Ini kan sama nih volumenya, 50 ini kan 5 ya kan, ini kan 5, 25 kali 0,2 juga 5 ya, berarti hidrolisis. Nomor 4 aja tuh tadi masalah tuh ya. Nah kita lanjut. Berarti di sini saya langsung pasang yang muncul adalah konsentrasi OH minus karena kan yang kuat ya, sesuai dengan teori yang tadi ya. Nah tadi apa yang muncul di 14 ya, pangkat minus 14 dibagi 10 minus 5 dikali mol yang terjadi. Mol yang terjadi adalah 5 ya, mol yang terlibat. Volume totalnya adalah 75. Nah ya, nah berarti dia akan cari pH-nya ya, dia hanya mencari pH-nya itu nomor 3 ya. Berapa katanya pH-nya, mana ya, berapa pH-nya. Oke, kalau begitu kita coba selesaikan ya. Nah berarti ini habis nih ya, ini kembali habis, sisa minus 9. 5 dibagi 75 itu kayaknya berapa ya, kayaknya koma ya, 0,667. berarti nanti sama dengan akar 5 bagi 6 ini dapat ini 10 pangkat minus 9 dulu dikali 6, kalau dia pangkat minus 2, oh segini deh, 66,6 dikali 10 minus 1, 2, 3. Nah, supaya gampang ditarik akarnya sebentar ya. Nah, berarti kan jadinya berapa? Ini kan 12 ya, berarti yang perlu saya cari hanya sisa akar dari 66,6 di kalkulator aja ya. Nah, berarti dapatnya 8,16 dikali 10 pangkat minus 12 berarti minus 6. Nah, berarti sebentar pOH-nya sama dengan minus log 8,16 kali 10 minus 6 atau 6 dikurang log 8,16. Teman-teman sisa selesaikan saja. Oh sorry, ini masih pOH ya, nanti jadi pH berarti 14 dikurang 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 8 ya, berarti 8 ditambah log 8,16. nanti teman-teman tinggal dapat nilai nilai lognya ya, tinggal tarik nilai lognya. Oke, sudah aman ya. Nah, saya lanjutkan lagi nomor berikutnya, ini masih lumayan, nomor 4 ya. Nomor 4 kembali sama dengan yang sebelumnya, kali ini yang muncul adalah konsentrasi H+. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mengecek ya. Nah, dia bilang N4Cl ya, silahkan dicari MR-nya, dapatnya kayaknya berapa ya, 14 tambah 18 tambah 35,5, 18 ditambah 53,5, berarti MR-nya sebentar ini adalah 53,5. Nah, sudah, kita coba selesaikan ya. Yang muncul tadi konsentrasi H+ ya. Nah, konsentrasi H+ sama dengan ya, sorry, ada pH-nya ya. pH-nya dia bilang 5. Oke, pH-nya 5, volumenya 500, yang ditanya adalah masanya. Oke. Ya. Nah. Ka-nya berapa? KB-nya 10-5. Oke. Ya. Nah, berarti kan kalau dia bilang pH-nya 5 ya, berarti kan konsentrasi H+-nya adalah 10 minus 5. Kan gitu ya. Nah, kan begitu kayaknya.
sama dengan 10 minus 5. Berarti sebentar ini akar ya, KW per KB dikali molnya dibagi volume total. Ya, ini kan 10 pangkat minus 5 ya. Ini 10 minus 5 sama dengan 10 pangkat minus 14 dibagi 10 minus 5 ya. Ini bagusnya saya hapus saja akarnya supaya di sini jadi pangkat 2 ya. Sini jadi pangkat 2 ya. Nah, dikali molnya yang kita cari, sebentar dibagi volume total 500 supaya jadi dapat mol, berarti sini 0,5 ya, 0,5 atau seperdua ya. Udah ya. Nah, berarti sebentar saya tinggal habiskan ini, sisa minus 9 ya. Ini duanya naik ke atas ya. Berarti jadinya adalah 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 pangkat minus 9 dikali mol dikali 2 ya. Karena kan seperdua, 0,5 itu seperdua ya. Berarti kan ini habis nih. Ini habis di singkat ini, sisa minus 1 gitu ya. Jadi minus 1. Jadi kalau misalnya saya mau tarik molnya berapa, molnya sama dengan 10 pangkat minus 1 dibagi 2 gitu, atau sama dengan 1/20 ya kan, betul ya. Nah, 1/20. Jadi nanti masuk ini molnya nih, molnya sama dengan gram per mr nya gitu ya. Nah, kita coba, berarti 1/20 sama dengan gramnya kita cari, mr nya adalah 53,5. Nah, berarti berapa tuh? Berarti dapatnya hanya sekitar 2 gram 6,75 gram ya. Aman ya. Nah, udah ya. Saya lanjut di nomor terakhir. Alhamdulillah lumayan panjang juga ya. Tadinya mau cepat-cepat jadinya nggak bisa cepat juga. Nah, kembali HCl-nya katanya adalah 100 basa. Ini sama ya? Ya sama. Ini KB-nya. Kembali yang muncul adalah hasil, berarti kembali yang muncul adalah konsentrasi H+. Nah, yang dicari adalah tentukan pH sebelum dan sesudah. Berarti yang ditanya adalah pH-nya ini, kemudian pH setelah campuran. Ya, karena kan dicampurkan, oke? Jadi sebelumnya kita cari dulu. Ya. Nah, jadi ada dua nih yang kita cari. Yang pertama adalah pH dari NH3 ya. Nah, yang kita cari pertama adalah pH dari NH3. Nah, pH NH3 berarti kita pakai pH basa lemah ya. Nah, pH basa lemah berarti nanti munculnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KB dikali M gramnya itu ya. KB-nya adalah berapa tadi soalnya? KB-nya adalah 10 pangkat minus 5, gramnya adalah 0,2 ya. Nah, berarti 10 pangkat minus 5 ya dikali 0,2 gitu ya. Nah, berarti dapatnya nanti kalau saya tarik akarnya berarti 1,4 kali 10 pangkat minus 6 berarti minus 3 gitu ya. Berarti POH-nya sama dengan minus log 1,4 dikali 10 pangkat minus 3 atau 3 dikurang log 1,4 ya. Nah, 3 kurang log 1,4 atau berapa itu teman-teman? Berarti pH-nya sama dengan berapa? 14 kurang 3 yaitu 11 ditambah log 1,4. Ini keadaan pertama. Nah, keadaan kedua adalah pada saat dia setelah dicampurkan. Nah, setelah dia dicampurkan kondisinya menjadi hidrolisis yang kuat menentukan, berarti yang muncul adalah konsentrasi H+.
A plus ya. Akar KW per KB dikali molaritas garam gitu ya. Nah, molaritas garam ini ya. Nah, berarti sebentar ini akar 10 pangkat minus 14 dibagi KB-nya 10 minus 5 ya. Mol yang terlibat berapa? Mol yang terlibat itu 100 kali 0,2. Betul ya? Ya, 100 kali 0,2. Nah, berarti 200 ya. Nah, 20 20 ya. Nah, dapatnya 20. Berarti kita bisa pakai sini 20 dibagi volume total yaitu 200 karena kan 100 tambah 100 ya. Nah, ini nanti kita habiskan ya kan, ini jadi 0,1 ya kan. Nah, ini habis juga dengan ini sisa minus 9. Berarti sebentar hasilnya itu adalah akar 10 pangkat minus 10 atau pH-nya sama dengan pH-nya sorry. Saya selesaikan dulu, jadinya 10 pangkat minus 5. Berarti pH-nya sama dengan minus log ya. Minus log 10 pangkat minus 5. Ini ya. Nah, berarti sebentar berakhir dengan bagaimana? Nah, berarti pH-nya sama dengan 5. Nah, jadi yang tadi pH-nya dari 11 ditambah log 1,4, kemudian ditambahkan dengan HCl juga 0,2 100 ml, itu berubah pH-nya menjadi 5. Oke, teman-teman, sudah? Aduh, alhamdulillah. Selesai ya? lumayan banyak juga hari ini ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Mohon belajar baik-baik ya. Saya mungkin tadi yang baper sudah sempat saya jelaskan, tapi nanti kita lihat lagi lah bagaimana apakah kita bisa menjelaskannya lagi kemudian. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kepercayaannya. Jangan hubungi kami kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi ya. Semoga jawaban kami itu sudah menjadi yang terbaik. Jangan lupa like dan share ya. Buat yang baru nonton, tolong di subscribe supaya perkembangan channel kami lebih bagus lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat berpuasa buat yang menjalankan, selamat liburan yang lagi liburan. Selalu sehat, jaga kesehatan ya. Belajar baik-baik, semoga menjadi yang terbaik selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.